Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai material teknik pada kuliah keempat, atau mestinya menjadi kuliah kelima ya, mengenai corrosion ya. Jadi dari judulnya adalah mengenai karat atau corrosion. Kira-kira ada yang tahu apa itu karat? Mestinya udah tahu semua kita familiar dengan namanya karat ya. Kita lihat bahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, apa itu karat? Oke, kalau kita nampak di sini ya, mobil yang semula mulus seperti ini, ya kan? Setelah beberapa lama terlantar atau tidak terpakai, bentuknya menjadi seperti itu, ya. Warnanya jadi coklat, kemudian mulai rapuh, gitu ya. Kemudian kita lihat juga di belakangnya itu ada atap seng juga mulai menguning, ya. Nah, ini adalah indikasi adanya korosi atau bahasa sananya corrosion. Dan corrosion ini menyebabkan namanya degradasi, artinya penurunan eh, apa namanya karakteristik material. Yang sebelumnya kokoh, dia jadi rapuh. Berarti mengalami degradasi of material. Yang sebelumnya mengkilat, kemudian jadi kecoklat-coklatan. Yang sebelumnya kuat, dia menjadi lemah. Ini dikatakan sebagai degradasi of material. Ya. Ini salah satu yang sering kita perhatikan, bahwa korosi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, segala sesuatu itu seiring dengan waktu akan mengalami degradasi. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya dengan cara korosi. Ya, jadi korosi merupakan salah satu indikasi adanya degradasi. Dengan degradasi ini material menjadi apa tadi? Menjadi rapuh, menjadi lemah, gitu kan, dan sebagainya. Ya, artinya tidak terpakai lagi. Nah, ini indikasi korosi. Di tujuan kuliah kita ya dengan gambaran singkat tadi untuk memahami ya jenis-jenis dan pemahaman tentang mekanisme dan penyebab korosi dan degradasi. Dan kalau sudah tahu penyebabnya, apa selanjutnya kita bisa mengambil tindakan untuk mencegah atau memperlambat setidaknya korosi. Ya, dengan cara apa? Kita dapat mengubah sifat lingkungan jika mungkin, atau memilih bahan yang relatif tidak reaktif, dan atau melindungi bahan dari kerusakan yang berarti. Ya, artinya setelah kita tahu mekanismenya, penyebabnya, kemudian secara engineering kita bisa melakukan pencegahannya. Oke, nah ini adalah bagian dari pekerjaan kalian sebagai seorang engineer untuk berpikir bagaimana korosi itu bisa dicegah. Ya, apa manfaat mencegah korosi? Ya, terus kita lihat misalnya kalau tidak ada perlindungan korosi, misalnya eh, mobil tadi bisa berumur 5 tahun dengan adanya perlindungan korosi, dicat dengan baik jadi 10 tahun, dirawat dengan baik barangkali bisa menjadi 15 tahun dan makin panjang umurnya dengan cara perlindungan ataupun pencegahan korosi yang sesuai ya. Jadi pencegahan tadi akan memperpanjang usia penggunaan ya. Apa itu korosi? Ya, korosi ternyata adalah reaksi kimia ya. Jadi tidak terlepas dari hukum fisika, hukum kimia, bukan hukum fisika. Jadi reaksi alam yang melibatkan reaksi kimia. Jadi proses degradasi umumnya logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Ya, contohnya ini besi berkarat, besi menjadi karat. Besi itu aslinya di alam itu namanya Fe, ya, atau dia mempunyai atom ataupun elektron berlebih atau kurang ya, kurang dua.
di luarnya itu, maka dia disebut sebagai Fe2 plus. Karena apa? Karena elektronnya kurang dua sehingga dia menjadi plus dua. Kemudian kalau dia berkarat menjadi Fe2O3. Ini dikatakan dalam kondisi oksidasi. Intinya material kembali ke kondisi lebih stabil. Yang disebut sebagai kondisi oksidas. Jadi karat itu sebenarnya kondisi stabil dari besi. Setelah dia berkarat, maka dia berhenti. Dan lama-lama dia akan hancur dan kembali lagi ke alam sebagai apa namanya besi alami. Jadi kalau dikatakan korosi itu kembali ke alam, ya. Nah ini melalui apa? Reaksi kimia. Dasar elektrokimianya apa? Ya, kalau disebut elektrokimia ada elektron ya mengalir, ada arus listrik mengalir. Maka disebut sel elektrokimia kecil di permukaan logam. Jadi logam itu ya kalau kita bayangkan biasanya ada uap air ya atau ada oksigen gitulah ya. Jadi ada reaksi elektrokimia. Apa sih reaksinya? Pertama reaksinya disebut oksidasi, yaitu Fe yang aslinya itu adalah Fe2 plus kelebihan 2 elektron. Ini disebut oksidasi. Kemudian tadi saya katakan di permukaan besi ya itu selalu ada oksigen, ya kan? Walaupun sedikit permukaannya sekali ada oksigen dan kadang juga ada uap air. Nah, uap air dan oksigen ini ya dengan ditambah elektron akan bereaksi menjadi ion 4OH atau ion apa nih? 4OH. Jadi ada ion tadi Fe kemudian akan bereaksi ya men- dengan apa namanya air dan oksigen akan membentuk reaksi kimia. Jadi seperti baterai kecil di permukaan logam. Dan ini akan mengalir, ya, elektron ini mengalir. Ada reaksi oksidasi dan reduksi. Ini dua kutub ya, satu anoda, satu katoda. Oke, nah katoda ini akan bereaksi dengan besi tadi. Nah, ini contohnya kita lihat seperti ini. Ya, nah, ini apa ya? Di sini kita lihat besi dalam larutan, dalam satu larutan, kemudian dipisahkan dengan membran dengan tembaga. Ada tembaga dengan besi bersisi-sisian dan keduanya ini dihubungkan dengan penghubung atau contohnya kabel yang kita ukur voltasenya. Ya. Ini ada membran, lapisan tipis tapi bisa saling apa namanya larutnya saling bisa mengalir, saling bertukar. Ya. Nah besi tadi 2 plus, ya. Kemudian di sini ada tembaga, ya, juga 2 plus. Nah, ini karena perbedaan potensial, maka besi akan mengalirkan elektron ke tembaga. Elektronnya mengalir, kemudian di sini terjadi apa? Besi berkurang, tengok ini besinya berkurang, kemudian tembaganya bertambah. Nah, yang berkurang ini dikatakan besi mengalami apa? Korosi. Karena termakan oleh tembaga tadi. Tembaganya tidak berkurang. Ini ada penambahan sedikit di tembaganya. Ini dikatakan besi kalah melawan tembaga atau besi korosi karena berdekatan dengan tembaga. Ya, oke. Kalau kita ganti tembaganya dengan seng atau zinkum, ini seng, ya, dengan kondisi yang sama ada membran, ada cairan dalamnya, maka kita lihat di sini elektron akan mengalir kepada besi dari seng ke besi. Dan kita lihat besi tidak berkarat atau tidak habis, tetapi sengnya berkurang. Ini dikatakan elektrodeposit besi
sementara sengnya terkorosi. Nah, dengan ini disebut adalah elektrokimia. Oke, jadi corrosion pada metal itu sebenarnya seperti ini prinsipnya, ya. Gimana prakteknya, ya? Nah, ternyata material-material itu, ya, mempunyai namanya electromotive force, artinya eh, elektro yang akan bergerak sesuai dengan beda potensial. Kalau kita lihat di sini, ya, atau kita lihat di sini ada namanya electro reaction, dan ini material punya istilahnya potensial yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, misalnya, ini besi. Besi ini punya potensial minus 0,44. Kemudian tadi di samping besi tadi ada apa? Tembaga. Oke, tembaga lebih tinggi potensialnya. Sehingga eh, tadi dikatakan bahwa elektron akan mengalir kepada tembaga. Sehingga besi berkarat dan tembaga tidak apa-apa. Oke, itu kalau dia berhubungan dengan tembaga. Kalau besi kita hubungkan dengan seng, zinku, ini dia lebih negatif, sehingga si apa namanya si seng akan mengalirkan elektron ke besi, dan akibatnya besi tidak berkarat dan sengnya berkurang. Nah, ini adalah dikatakan sebagai Galvanis effect, ya. Jadi kalau dua material didekatkan maka akan terjadi reaksi elektrokimia berdasarkan perbedaan urutan EMF-nya, electromotive force. Oke, sekarang kita lihat namanya galvanic series, sama juga dengan tadi, ini cuma dalam bentuk level yang berbeda, ya. Tadi besi, ya, iron and steel, kalau kita hubungkan dengan tembaga, maka tadi besinya akan berkarat. Karena posisi si tembaga itu lebih mulia katanya, lebih mulia daripada si besi. Kemudian kalau besi kita hubungkan dengan seng, maka seng yang akan habis, besinya tidak berkarat. Karena posisi seng itu berada di bawah dari galvanic series-nya. Nah, dengan cara ini kita bisa lihat yang paling tinggi kedudukannya untuk galvanic series itu adalah platinum, kemudian emas. Jadi kalau kita berpikir singkat, kalau misalnya besi ketemu emas, ya berkaratlah besi, ya kan? Atau tembaga ketemu emas, maka berkaratlah si tembaganya. Nah, untuk perlindungan karat, contohnya tadi besi, untuk melindungi besi, yang paling mungkin dengan menggunakan apa? Seng atau menggunakan aluminium. Ya, pernah dengar atap seng? Nanti kita lihat atap seng itu sebenarnya apa. Ya, ini kalau kita lihat kedudukan besi di atas aluminium, kadmium, kemudian aluminium, zinku atau seng, kemudian magnesium, maka yang di bawah-bawah besi ini itu nanti kita katakan sebagai eh, sesuatu yang bisa melindungi besi dalam bentuk anod. Jadi nanti kita lihat istilah anod. Kenapa disebut anod? Karena dia berada di bawah besi, ya. Nah, jenis-jenis korosi itu apa saja? Kalau kita lihat kan banyak jenis-jenis korosi tadi. Pertama yang sering kita lihat namanya korosi uniform. Artinya seluruh permukaan itu menjadi coklat, ya, rata gitu, ya. Ini paling mudah, ya, karena bisa diprediksi. Contohnya kalau misalnya benda tidak dicat, maka dengan mudah dia akan berubah warnanya. Contohnya pipa karbon steel berkarat merata. Nah, itu karat yang bisa kita lihat, ya. Kemudian ada lagi namanya galvanic corrosion. Nah, tadi yang kita jelaskan tadi disebut sebagai galvanic corrosion. Contohnya tadi apa? Besi dengan tembaga. Yang berkarat adalah besi, tembaganya tidak. Atau kita juga lekatkan karbon steel dengan stainless steel. Maka yang berkarat adalah apa? Karbon steel. Stainless steelnya
tidak berkarat. Ini disebut sebagai galvanic series. Karena perbedaan tadi apa? Perbedaan urutan dalam galvanic series. Yang berikutnya apa? Pitting. Pitting corrosion. Kalau disebut pitting itu artinya lubang kecil tapi dalam. Ini sangat berbahaya karena korosi seperti ini kecil sekali dan menembus materialnya. Contohnya pada stainless steel di lingkungan chloride. Di tepok-tepok gitu, bolong-bolong, halus, dan ini sangat berbahaya. Ya. Berikutnya adalah crevice atau celah, korosi di celah sempit. Jadi kalau benda berapa namanya berdempetan seperti ini, maka pasti di celah itu akan ada apa namanya uap air udara gitu ya. Dan ini akan memicu apa tadi? Terjadinya reaksi elektrochemical. Ya, contohnya pada gasket, pada pipa gitu, ada flank atau pada pipe support. Ya, ini cenderung untuk terjadinya korosi celah atau crevice corrosion. Berikut lagi ada namanya stress corrosion cracking. Jadi corrosion karena ada stress dan mengakibatkan cracking. Contohnya ada tegangan, misalnya ada kabel gitu atau kabel baja kan tegang tuh, kan stres terus. Nah, itu barangkali cepat itu menjadi namanya stress corrosion dan lambat laun akan menjadi apa? Cracking atau retak. Ya. Ada lagi di pipa stainless steel di lingkungan chloride, misalnya dia agak bertekanan gitu, ya maka akan muncul stres. Dan berikutnya adalah crack. Crack itu artinya apa? Retak. Nah, ini adalah jenis-jenis korosi yang kita bisa lihat dengan mudah kita jumpain ya di sekitar kita dan juga di industri ya. Jadi di industri ini juga terutama industri-industri proses kayak pengolahan minyak dan gas, industri kimia itu dikatakan industri proses. Ini sering dijumpain korosi-korosi seperti ini. Ada lagi namanya ke erosi korosi. Ini kalau dari katanya artinya gabungan ya, ada erosi, pegigisan, kemudian diikuti dengan korosi. Jadi material-material itu aslinya itu diliputin atau dibungkus dengan namanya eh, pasivasi material. Dan kalau ini terkikis, maka perlindungan alami material tadi akan habis. Kemudian kalau sudah terkikis perlindungannya, maka korosinya akan mudah terjadi. Ya. Contohnya di pipa yang beraliran, ya, kemudian atau di sistem yang mempunyai apa namanya aliran cukup turbulen, maka ini akan mudah terjadinya erosi dan diikutin korosi. Ini adalah yang keenam. Oke, kita lihat aktualnya seperti apa. Nah, ini dikatakan sebagai uniform corrosion yang tadi gambar mobil tadi ya, karena dia menyeluruh korosinya. Ya, warnanya sama, jadi ini gampang oh ini korosi. Ya. Nah, korosi itu terjadi karena apa tadi? Reaksi kimia, yaitu oksidasi. Contoh tadi metal mobil tadi. Di sini adalah yang warna kuning tadi, warna coklat tadi. Itu dikatakan oxide scale. Ya, karena ini terjadi apa tadi? Reaksi dengan udara, kemudian dengan air, uap air, sehingga makin banyak uap air atau dicampur dengan udara, dicampur lagi dengan misalnya kalau di permukaan di dekat laut itu ada chloride, maka ini cepat sekali terjadi apa tadi skill atau yang warna kuning tadi. Nah, ini yang dikatakan sebagai skill. Ya. Nah, ini juga adalah uniform corrosion, tergolong uniform corrosion. Contohnya ini ada pipa yang sudah terkupas paintingnya atau coatingnya, ini akan mudah mengalami korosi. Ini dikatakan sebagai korosi lingkungan. Begitu juga baut-baut di mana di eh, flanges ataupun di support ya. Ini juga mengalami uniform corrosion.
Dan ini akan lebih cepat lagi kalau lingkungannya itu lingkungan laut, ya, di lingkungan dekat laut, dekat pantai, maka environmental corrosion ini makin cepat. Ya. Berikutnya adalah tadi galvanic corrosion. Tadi ingat ya, galvanic itu artinya apa? Corrosion karena perbedaan potensial dua material yang dilekatkan. Ya. Contohnya di sini adalah corrosion antara magnesium dengan baja. Di sini contohnya ada apa, magnesium sebagai bagian luar, kemudian bajanya itu sebagai bagian apa namanya, intinya. Jadi steel core, kemudian ada magnesium cell yang membungkus baja tadi, sehingga terjadi karat. Yang berkarat ini adalah magnesium. Karena urutan magnesium itu berada di bawah steel atau besi. Contohnya lagi yang gampang, kalau kita pasang baut, ya, baut itu misalnya baut stainless steel dipasang pada struktur baja, maka si si baut tadi akan mengakibatkan korosi pada baja karena stainless steel lebih tahan dibanding dengan besi. Itu contoh yang sering kita lihat baut. Atau sebaliknya, ya kan, bautnya baut aluminium, yang di baut itu baja, maka aluminiumnya atau baut aluminiumnya yang akan habis, ya, tergantung urutan pada galvanic series tadi, ya. Nah, ini berikutnya adalah eh, korosi pitting atau yang tadi berlubang itu, ini berlubang gitu ya. Ini lubang-lubangnya. Ini bentuk korosi pada stainless steel yang disebut sebagai apa? Intergranular corrosion. Jadi korosi pada daerah batas butir. Mana kita bicara butir-butir ya, green. Nah, korosi itu di daerah batas butir itu. Itu dikatakan intergranular corrosion. Ini khusus terjadi pada stainless steel. Kalau stainless steel itu berkarat, dia tidak kuning kayak tadi itu ya, kuning keseluruhannya enggak. Bisa saja terjadi intergranular pada struktur mikronya, atau seperti ini, ada bolong-bolong, atau dia tidak kuning keseluruhan, tapi ini sudah bolong-bolong. Ini bisa katakan sebagai pitting, ya, pitting pada stainless steel. Nah, ini reaksi pitting. Ya, gimana reaksi pitting itu terjadi? Atau tadi korosi yang dalam tapi kecil. Ya. Contohnya ini adalah metal, ya, besi. Kemudian ada lapisan coating atau dicat, cat, dicat sebagai perlindungan. Tetapi ini lambat laun ada namanya koyak. Ini kalau kita punya barang ngecat, misalnya dicat kemudian ada koyakan atau terkikis karena udara, maka ini cenderung ada akses masuk. Nah, dikatakan tadi bahwa eh, di permukaan ini, ya, ada air, ada oksigen, sehingga air dan oksigen akan membentuk OH, ya kan? Sedangkan besi tadi Fe2+. Kemudian ada lingkungan, misalnya lingkungan apa? Lingkungan laut ada Cl. Ya, ini ada air, ada apa namanya, udara, kemudian ada Cl, sehingga ini bereaksi lengkap, ya. Sehingga ada anoda, ada katoda. Reaksi anoda katoda. Sehingga lubang kecil tadi akan mulai dimakan karat, walaupun kecil, tapi dia akan terus makin dalam, makin dalam. Ya, seperti ini. Barangkali di dalamnya udah besar. Ada juga yang dalamnya terus kecil sampai tembus ke sebelahnya. Ini disebut sebagai pitting. Jadi dimulai dengan apa namanya, titik kecil yang berkarat dan kemudian akan makin dalam, makin dalam. Ya. Dan di dalam juga bisa akan makin membesar. Ini disebut sebagai pitting corrosion. Berikutnya adalah korosi celah atau crevice corrosion. Nah, ini contoh, ini celah, ada baut, ya, rivet, ada rivet, dua material yang dilekatkan. Kalau kita zoom ini yang kecil ini, itu walaupun diambak kecil, maka
di celah kecil itu ada reaksi kimia. Karena ada air tadi, H2O, ada oksigen, kemudian ada kalau ada klorin, ada lagi ion-ion yang lain, maka celah kecil tadi sangat cepat ya untuk terjadinya reaksi kimia atau terjadinya reaksi anode katode. Di reaksi anoda katoda itu akan terjadi di celah ini dan memicu namanya korosi celah atau crevice corrosion. Ya. Nah, ini contoh crevice corrosion pada pendukung pipa atau pipe support. Ya, ini contohnya apa namanya tahap-tahapannya gimana itu bisa terjadi. Ini contoh pipa dipasang di support, ya, air terjebak di celah ini. Kemudian coatingnya itu terkelupas, ya, lama lalu terkelupas, kemudian ada besi yang terekspos sedikit, kemudian lambat laun akan memakan besinya. Ya. Kalau kita lihat gambar contohnya aslinya seperti ini. Ya. Jadi ini nampak tidak ada bagus awalnya, tidak ada masalah, tetapi lambat laun karena ini mengandung celah, kemudian celah itu akan menjebak air atau menjebak oksigen, maka akan terjadi reaksi oksidasi ya, di sini. Ini dikatakan sebagai crevice corrosion. Ini jadi bahan kajian orang construction, bagaimana membuat pipe support yang tidak ada celahnya, atau bagaimana mengurangi celah pada support ini, sehingga tidak terjadi apa udara terjebak atau uap air yang terjebak sehingga memicu korosi. Ini spesifik untuk apa celah-celah seperti ini. Berikutnya adalah stress corrosion cracking. Di sini kenapa disebut stress? Contohnya ini kita ada besi kita lengkungkan, ya, jadi dilengkungkan seperti itu maka akan menimbulkan stres. Dan kalau dia ada apa namanya lingkungan yang membuat dia corrosion, maka stres tadi akan mempercepat terjadinya corrosion, ya. Dan lambat laun akan timbul apa? Crack, ya. Jadi ini dikatakan stress corrosion cracking. Jadi ada yang stres, kalau perlindungan tidak bagus, maka itu akan memicu corrosion lebih cepat. Nah, ini contoh yang dikatakan crack tadi ya. Ini dikatakan crack antar butir gitu ya. Ingat ya, ini butir-butirnya ya, ingat. Kemudian cracknya itu di antar butir itu di daerah intergranu apa namanya di daerah batas ini, di batas granulernya. Ini crack. Contoh cracknya besarnya seperti ini. Kemudian pipa ini ada tekanan, jadi ada stres. Sehingga akan cepat terjadi apa? Corrosion dan memicu crack. Katakan stress, corrosion, cracking. Oke. Nah, berikutnya adalah erosion, corrosion. Ada erosi, ada korosi. Erosi itu adalah pengikisan, korosi tadi adalah reaksi kimia. Contohnya di sini ada elbow, pipa yang bengkok itu yang itu belokan apa namanya fluida. Pada saat terjadinya belokan, itu akan terjadi tabrakan. Nah, tabrakan ini akan mengikis lapisan pasi-pasi sehingga akan mempercepat terjadinya korosi. Ya, terutama kalau dalamnya itu berisi kondensat uap ya, sehingga makin cepat ya, maka dia akan mengikis dan akan berkarat, ada kikisan, ada karat, maka akan cepat habis. Gimana cara terjadinya? Ah, seperti ini ya. Jadi ini contohnya ada elbow atau apa namanya lengkungan. Nah ini awal mulanya ada lapisan protection atau passivation layer ya. Kemudian ada aliran sini akan mengikis lapisan tadi. Pada lapisan tadi gunanya untuk apa? Mencegah korosi lebih lanjut dengan adanya
kikisan tadi, karena ini ada namanya turbulensi, maka ini akan mempercepat habisnya lapisan pelindung tadi. Karena lapisan pelindung tidak ada lagi, maka akan mempercepat terjadinya apa? Korosi. Jadi ada korosinya, ada erosinya. Sehingga ini akan makin cepat terkikisnya. Oke, ini contoh yang gambar potongannya ya. Kita lihat sini apa tipis sekali dibanding dengan yang bagian yang asli. Ini disebabkan oleh apa? Erosi, kemudian akan mengikis lapisan pelindung dan akan mempercepat korosi. Ya. Ini contoh aktual gambarnya biasanya seperti ini ya. Jadi akan berkarat di daerah apa namanya lengkungan ya, lengkungan luar ya, bukan lengkungan dalam. Karena di sini terjadi apa namanya tumbukan atau eh, impingement partikel pada lengkungan luar ini ya, seperti itu. Oke, gimana kira-kira ada pertanyaan? Kita bicara tadi mengenai passivity ya. Jadi logam-logam itu ada namanya yang eh, pelindung alami dia disebut sebagai passivity. Contohnya besi, besi itu ada lapisan passivation, ya. Contohnya besi stainless steel, maka di permukaannya akan timbul ini lapisan krom ini, CR ya, dan akan membentuk penahan apa namanya korosi. Jadi kalau kita lihat stainless steel, kenapa dia tidak berkarat? Karena ada lapisan pasivasinya. Jadi kalau lapisan pasivasi ini rusak, maka akan muncul namanya korosi. Nah, lapisan ini rusak, eh, caranya bisa jadi dengan namanya apa? Vacancy condensation, sehingga terjadi apa? Larut, ya kan? Kemudian ada ini hilang, ya kan? Atau dissolution atau larut. Kemudian ada lagi apa namanya koyak, ya, sehingga masuk celah, masuk ke dalam eh, permukaan metalik substratnya. Atau karena stres juga ada. Jadi pasivati ini adalah perlindungan alami dari korosi pada material-material tertentu. Contohnya tadi apa? Stainless steel, ya. Sehingga ini nampak bahwa stainless steel itu lebih tahan terhadap karat. Nah, ini ada beberapa jenis korosi, ya. Banyak jenisnya, ya. Ada 10 barangkali, ya. Nah, ini kalian bahas dalam satu kelompok. Masing-masing jenis ini apa sih? Tadi udah saya jelaskan sebagian. Yang belum ada saya jelaskan, barangkali kalian cari sendiri ya di literatur atau di buku yang saya sudah sharing kemarin. Di tugas kelompoknya adalah kalian jelaskan masing-masing jenis korosi pada gambar ini. Oke, supaya lebih mudah kalian mengingat dan memahaminya. Ada lagi yang perlu kita ketahui adalah faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Tadi sudah kita singgung-singgung apa tadi? Ada udara, ada oksigen, gitu ya, ada stres. Sekarang kita lihat. Pertama tadi lingkungan, ya. Tadi ada kita sebut oksigen. Kemudian ada chloride. Chloride itu identik dengan udara bergaram atau dekat tepi laut. Ada juga rupanya keasaman atau pH. Contohnya pH itu di bawah 7 gitu ya, itu dikatakan asam. Ada juga temperatur. Contohnya temperaturnya itu apa namanya temperatur di daerah tropis ini, misalnya 26, 30, nah itu makin tinggi temperatur makin reaktif. Ya, ini yang menyebabkan korosi, faktor lingkungan. Berikutnya materialnya sendiri. Jadi material itu ada yang cenderung aman terhadap korosi, ada yang mudah korosi. Contohnya stainless steel tadi. Stainless steel itu banyak mengandung krom. Kalau besi biasa tidak mengandung krom. Sehingga kalau ada banyak krom, maka dia cenderung lebih tahan terhadap korosi. Atau juga mikrostrukturnya, ya.
Microstructure contohnya tadi grain ya. Grain itu kalau makin kecil, makin aman terhadap korosi. Tapi kalau grain structure yang besar, maka lebih mudah menjadi korosi. Berikutnya tadi, ingat crevice tadi, ini berhubungan dengan apa? Desain. Jadi sekarang engineering construction itu berpikir bagaimana membuat satu support atau satu desain yang tidak ada celah crevice. Atau desain juga di well area ya atau di daerah dead zone tidak ada aliran ya. Ini juga ter- terkait dengan pencegahan korosi. Berikutnya adalah stres. Tadi ya, kalau ada stres, maka lebih cenderung mudah korosi. Ya, contohnya tadi apa? Stress corrosion cracking. Maka dilakukan apa? Residual stress. Dengan cara misalnya ada namanya PWHT. PWHT itu adalah salah satu cara untuk residual stress. Jadi besi ataupun pipa yang mengalami welding itu dilakukan pemanasan sampai panas tertentu kemudian ditahan. Itu dikatakan PWHT, post weld heat treatment. Sehingga residual stress itu bisa berkurang. Ada ada juga beban. Nah, kalau ada beban, maka dia ada stres. Nah, stres ini akan memicu korosi. Dan berikutnya memicu apa? Crack. Oke, seperti itu ya. Nah, korosi pada material ya. Contohnya tadi dikatakan karbon steel. Nah, ini sangat mudah korosi. Besi biasa lah ini, besi yang sering untuk apa namanya structure itu ya, itu besi karbon steel. Ada juga stainless steel. Nah, ini stainless steel adalah karbon steel yang dicampur apa tadi? Kromium. Karena ada permukaan tipis di dalam di atasnya membentuk apa namanya? Cr2O3. Tapi kalau lapisannya ini habis atau rusak, maka dia akan apa? Muncul pitting atau stress corrosion cracking. Berikutnya lagi ada lagi namanya alloy, inconel ataupun duplex. Ini jenis-jenis material ya. Ini lebih tahan lagi terhadap korosi. Tapi konsekuensinya apa? Mahal. Contohnya untuk pipa air laut, kalau di proyek Aramco, itu menggunakan material Inconel. Ya, karena Inconel ini eh, sangat tahan terhadap korosi. Ya, atau duplex. Duplex ini gabungan antara stainless steel yang lebih tinggi grade-nya itu dikategorikan sebagai duplex. Ya. Nah, ini contoh gimana korosi. Jadi dari karbon steel yang mudah korosi, stainless steel yang agak tahan terhadap korosi, dan alloy tertentu yang lebih tahan lagi daripada stainless steel untuk korosi. Mana yang dipakai tergantung dengan keperluan. Ya. Nah, kemudian berikutnya pencegahan. Tadi sudah tahu kita eh, korosi itu karena apa tadi? Karena reaksi kimia. Maka salah satunya adalah dengan apa? Melapisin permukaan dengan cat atau coating. Kedua tadi ada namanya reaksi katodik atau reaksi anoda katoda. Maka dengan cara dibalik kita menggunakan namanya cathodic protection ya atau menggunakan anode ya menggunakan tadi seng sama aluminium karena dia urutannya berada di bawah besi. Jadi ini dikorbankan untuk eh, menahan agar struktur besinya tidak berkarat. Kita menggunakan ampere ya arus tertentu sehingga aliran elektron itu terbalik, tidak menjadi dari besi ke apa namanya ke luar, tapi dari luar ke besi. Atau kita ketiga memilih material. Contohnya kalau misalnya eh, lingkungannya itu asam atau korosif, maka kita pilih material yang tahan terhadap korosi. Contohnya tadi apa? Menggunakan stainless steel, atau menggunakan inconel ataupun duplex. Atau keempat ada namanya dalam reaksi kimia namanya pencegah korosi. Jadi ada namanya inhibitor atau penahan. Kalau mempercepat namanya apa? Katalisator. Ini inhibitor, artinya memperlambat korosi. Dengan cara apa?
menginjeksikan atau memasukkan kimia khusus yang disebut sebagai inhibitor. Yang kelima, dengan tadi kita ketahui ada celah, ya, ada celah yang bisa sensitif terhadap korosi, maka kita buat desain yang bagaimana sehingga celah-celah itu minimal. Kalau celahnya minimal, kemungkinan korosi celah itu bisa dicegah. Atau pada aliran, aliran pada apa tadi? Aliran pada elbow itu bagaimana membuat di aliran itu tidak terjadi turbulensi, ya, sehingga tidak terjadi pengikisan. Nah, ini adalah metode-metode pencegahan korosi. Ya, banyak ya, bukan hanya painting yang atau cat yang sering kita lihat, tapi ada juga CP, ada selection material, ada inhibitor, ada juga desain. Nah, ini barangkali desain ini jarang-jarang dipikirkan. Dan ini yang bisa melakukan ini adalah desainer dengan pemahaman tadi itu ya. Oke, contoh aplikasinya adalah coating atau pengecatan. Jadi kalau kita lihat orang ngecat itu seperti apa sih? Kalau yang kita lihat cat-cat di rumah barangkali langsung jadi gitu ya. Nah, mestinya ya kalau cat yang bagus misalnya di konstruksi itu ini misalnya besinya atau material yang akan dicat, dia dicat pertama dengan namanya primer zinc, primer yang mengandung seng. Baru kemudian dicat dengan eh, coating yang di luar ya, finish coating. Sehingga si material tadi terlindungi dulu dengan zinc, baru kemudian dilindungi lagi dengan lapisan yang epoksi di luarnya. Ini disebut sebagai coating. Nah, ini contoh lagi coating untuk pipa ya, untuk pipa baja itu ada namanya juga dikasih epoksi ya. Tadi dikasih zinc, ini dikasih epoksi. Kemudian dikasih lagi pengikat atau binder, baru kemudian dilapisi lagi dengan etilen. Ini contoh pengecatan juga, tergantung namanya apa sistem. Jadi paintingnya namanya painting system. Jadi kalau kalian nanti belajar tentang painting, maka ada namanya painting system. Ada berapa lapis yang dilakukan pengecatan untuk perlindungan yang maksimal. Ini contoh adalah apa, aktivitas pengecatan. Ini contoh pengecatan tahap awal. Ya. Ini besinya masih ada, nampak. Kemudian dicat lapisan pertama misalnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat besinya itu harus bersih, tidak boleh ada kuning-kuningnya ya. Sebelum dicat harus betul-betul bersih dan putih ya. Setelah dia lapisan pertama kering, baru misalnya dicat dengan lapisan kedua yang warna kuning. Nah, ini adalah proses yang perlu ketelitian dan juga perlu kehati-hatian ya. Makanya di bagian apa namanya coating ini ada inspektor khusus untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan paint system sehingga dampak perlindungan cat ini maksimal dan umur panjang bisa kita harapkan kalau misalnya ini korosinya itu bisa dicegah ya seperti itu. Nah ini tadi ada pelapisan dengan apa tadi? Zinc ya, dengan seng. Jadi dengan adanya lapisan seng pada cat tadi ini adalah prinsip pada galvanic protection. Jadi digunakan untuk apa? Pengecatan. Namanya coating zinc. Ya, ini tadi besi kita lapisi dengan apa tadi? Cat awal atau primer dengan zinc sehingga mencegah apa namanya karat pada besi. Kemudian ada lagi namanya galvanizing. Seperti kita sering namanya galvanis, pipa galvanis gitu ya. Maka ini adalah melapisin apa namanya besi, di besi yang dicuci ya, misalnya tangga ataupun scaffolding ya. Ini dicuci dengan cairan kimia sampai dia betul-betul tak ada chemical, dikeringkan, baru dimasukkan ke dalam bak yang berisi apa, seng, sehingga terjadi galvanizing. Contohnya yang sering kita lihat apa? Ini apa? Atap seng. Jadi atap seng itu adalah besi tipis
ya, yang dilapisi dengan seng supaya besi tipis tadi lebih awet. Nah, besi tipis ini kita kenal dengan apa? Atap seng. Ya, ini adalah salah satu cara coating untuk melindungi atau mencegah korosi. Nah, ini ya atap seng. Oke, ini adalah apa tadi? Seng atau zinc. Kalau kita sebut seng, seng itu kata zen, zeng, zingkup, ya. Maka disebut orang Indonesia itu jadi seng. Seng itu artinya apa? Sing, singkup, ya. Maka kalau kita lihat ini, kalau seng sudah menguning, artinya yang berkarat itu adalah zinkumnya. Nah, ini akan melindungi inti besinya tadi, sehingga walaupun dia kuning, dia tidak bocor, ya, karena yang kuning itu adalah sengnya, besinya masih aman, ya. Nah, kalau misalnya makin lama, otomatis seng ini akan menipis dan juga akhirnya bolong juga, ya. Tapi tidak langsung apa habis gitu ya. Jadi lama juga, lumayan ya. Selama sengnya itu masih ada. Oke. Nah, berikutnya yang dikatakan perlindungan korosi kita menggunakan apa? Katodik. Katodik tadi ingat di apa namanya barisan galvanik series. Contohnya ini pipa besi dalam tanah. Kita hubungkan dengan apa? Anod magnesium. Sehingga si steel tadi, baja pipa tadi, itu akan awet. Walaupun lingkungannya ini korosif. Yang akan dimakan duluan adalah anod. Yang berupa apa? Berupa magnesium. Atau juga di kapal nih, atau dalam tangki air, dalam laut gitu ya. Ini bodi kapal itu kita hubungkan dengan anod yang berhubungan dengan apa namanya, eh, dengan ini ya materialnya. Sehingga listriknya mengalir dari mana? Nah, ini elektronnya mengalir dari anod ke tank, ya. Sehingga ini namanya impress current, ya. Contohnya ini tangki tangki minyak di mana di pom bensin itu. Itu dilindungi dengan ini supaya dia awet dengan anod. Nah, ini ada anod, ada impress current, ya. Nah, ini contohnya lagi katolik yang tadi juga pipa, cara menyusunnya aja nih pipa, kemudian dihubungkan dengan apa? Magnesium anod. Kalau kalian lihat pipa-pipa minyak gas itu yang eh, panjang di mana di Sumatera ataupun di Jawa gitu kan. Kalau pipa itu diletakkan begitu kan lama-lama habis. Maka untuk itu diperlukan perlindungan karat supaya pipa itu beroperasi lama. Maka dengan cara apa? Dihubungkan dengan anod. Nah, disebut sebagai apa? Cathodic protection. Ada juga yang menggunakan apa namanya elektrik namanya impress current. Ini memaksa supaya arus itu mengalir ke sini, ya, bukan sebaliknya. Jadi arusnya tuh dipaksa, namanya impress, supaya arusnya tadi mengalir dari mana? Dari besi ke anode. Jadi ada anodenya, kemudian ada eh, impress currentnya. Nah, ini lebih lebih pasti untuk melindunginya. Kalau tadi kan bergantung jumlah anodnya, tapi kalau misalnya ternyata anodnya habis, maka besi juga akan kena makan, ya. Maksudnya kena korosi. Nah, ini contoh impress current, ya. Jadi pipa yang di mana? Pipa gas, pipa minyak gitu ya. Itu dihubungkan dengan namanya rectifier yang akan memberikan perlindungan terhadap terjadinya reaksi kimia tadi. Ini kalau di pipa. Ini misalnya di struktur laut, ya, misalnya di platform-platform minyak itu ada juga yang menggunakan anode, tapi lebih terjamin kalau menggunakan impress current, ya. Jadi ini ada apa namanya, bagaimana cara supaya besi tadi tidak termakan oleh reaksi kimia. Ini namanya impress current anode, ya. Jadi lebih lebih dipaksa gitu ya, supaya tadi terjadi apa karat itu dari besi kemana ke anode. Nah, ini kita pastikan dari anode ke besi. Ini dikatakan impress.
Nah, untuk bidang-bidang ini adalah bidang protection corrosion ini itu merupakan kecabangan khusus yang bisa kalian tekuni nanti ya dari bidang inspektor coating atau impress karena aplikator atau impress karena engineer ya. Ini bisa bagian dari perlindungan korosi. Nah, tadi ada juga tadi saya katakan anode. Nah, ini contoh ya, anode yang kita pasang pada apa namanya alat di bawah laut. Ini akan ditanamkan di laut ya. Anodnya yang mana anodnya? Ada yang tahu nampak anodnya sebelah mana? Nah, itu anodnya yang putih-putih segi empat yang di, dilekatkan pada struktur yang baja ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sebelah sini enam. Yang nampak aja ya. Belum lagi yang tidak nampak. Ini disebut sebagai apa? Anod. Anod ini biasanya aluminium atau magnesium atau seng ya. Yang pasti dalam urutan galvanized series dia berada di bawah besi ya. Ini lambat laun nanti anod ini akan habis ya sehingga yang termakan itu adalah anod dan besinya akan selamat ya seperti itu ya. Sehingga ini struktur ini lebih awet penggunaannya lebih lama atau lebih panjang umurnya ya. Nah, kalau misalnya korosi tadi dibiarkan, maka akan terjadi namanya bencana atau catastrophic failure, ya. Jadi bisa merusak, ya. Kalau bayangkan misalnya tadi mobil dibiarkan lama-lama akan hancur, gitu ya. Begitu juga kapal, begitu juga apa namanya struktur platform, gitu ya. Ini kalau tidak ada perlindungan korosi, contohnya pipa tadi, pipa minyak dan gas tadi, tiba-tiba habis, kan berbahaya. Ini mengakibatkan bencana. Di bencana ini karena kegagalan dalam perlindungan apa? Korosi. Ini terkait dengan apa? Desain, terkait dengan operationnya, terkait juga dengan maintenance-nya. Jadi yang tadi kita buat misalnya pipa minyak, struktur laut, kemudian pabrik, itu sebagai engineer, tugas kita bukan hanya mendetek, tapi juga melakukan pencegahan dan pengendalian secara sistemik, secara sistematis. Contohnya pipa apa tadi, pipa minyak dan gas tadi, itu kan harus di maintain terus, tuh. Dicegah jangan sampai pipa itu menipis karena korosi. Atau tadi kapal laut, ingat kapal, kapal itu kan berlayar di air laut, itu kan sangat korosif. Itu juga harus dicegah jangan sampai terjadi korosi. Ini perlu namanya apa? Desain, operation, dan maintenance. Ini tugas kalian sebagai seorang engineer. Ya. Jangan sampai terjadi bencana karena kegagalan material disebabkan oleh korosi. Nah, ini adalah contoh tentang perlindungan korosi menggunakan pelapisan material besi. Ini besi karbon dilapisi dengan misalnya stainless steel, dilapisi dengan inconel atau duplex. Ya, ini di, di, dilapisin di sebelah dalam. Sehingga kalau besi itu kan murah, tapi tidak tahan terhadap korosi. Tapi ini dilapisi dengan apa? Stainless steel misalnya. Stainless steel itu mahal. Tapi karena dilapisin sedikit saja untuk mencegah reaksi kimia, maka ini menjadi eh, istilahnya ekonomis lah. Di stainless steelnya perlu sedikit, tetapi efeknya terjadi perlindungan korosi. Nah, perlapisan ini dikatakan sebagai cladding menggunakan CRA. CRA itu apa? Corrosion Resistant Alloy. Contohnya tadi apa? Stainless steel, Inconel, duplex. Nah, itu disebut sebagai CRA. Ya, sehingga ini lebih panjang umur pipa itu dan juga bisa apa namanya memastikan operasi berjalan dengan cukup lama. Ya, ini biasanya dilakukan di mana? Kalau di Batam di PT Klatek ya, yang Klatek itu spesialis untuk membuat cladding. Ada lagi untuk pelapisan pipa itu menggunakan keramik, namanya keramik lining. Jadi ini keramik ya, batu bata ataupun keramik dilapisin dalam permukaan pipa ya ataupun vessel. Ini fungsinya eh, untuk menahan panas. Nah, kali panas itu akan mempercepat korosi juga ya.
Juga ini perlindungan terhadap material dari temperatur tinggi. Jadi menggunakan apa? Keramik tahan panas yang dilekatkan pada permukaan dalam. Disebut sebagai keramik lining. Nah, tadi kan kita belajar degradasi pada metal. Adakah degradasi pada polimer? Atau contoh polimer itu ya karet gitu ya. Karet atau pipa pipa paralon gitu ya. Ataupun yang berbahan bakar selain metal tadi ya. Ada namanya swelling, ada dissolution, ada lagi namanya ikatan yang rapuh karena radiasi, karena reaksi kimia, ada karena panas, ada karena cuaca. Ini kalian bahas dalam kelompok kalian, kalian jelaskan apa itu degradation of polymer dan apa namanya detail dari masing-masing ini. Oke. Nah, ini ada tugas kelompok untuk kalian, ada tadi ada berapa tugas gitu ya. Ini buat ringkasan bab 17 ya, minimal 10 halaman, ditulis tangan oleh setiap anggota ya. Ini setiap anggota kan submit. Jadi masing-masing menulis ya. Kemudian ini nomor 2 manfaat pemahaman korosi pada kehidupan Anda. Mengapa perlu inspektor coating yang meriksa kualitas aplikasi pada coating? Ini kenapa perlu diperiksa? Kemudian apa manfaat pengendalian korosi pada industri? Berapa kerugian karena korosi pada industri? Kemudian nanti tadi dibahas nomor 5 nih, bahas semua jenis korosi pada slide tadi ya, slide nomor 23. Oke, saya pikir cukup ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa kalian terapkan pada lingkungan kalian atau nanti kalian berminat pada bidang pengendalian korosi setelah kalian lulus dari program teknik industri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.